kegiatan dengan baik pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, mungkin itu dari sekretaris umum ya. Sekretaris umum tadi ada aku sendiri, Nafida, dan juga ada rekan aku, Nadifa. Bisa dipanggil Diva. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini ada dari bendahara umum nih. Bendahara umum, halo. Dari bendahara umum hadir kan? Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hadir. Hadir. Oke, sebelumnya maaf ini dua device karena yang pertama lagi kondisi hujan cuaca, jadi dan juga nggak ada yang set, jadi terpaksa dua device. Oke, selamat malam semuanya. Oke, sebelumnya sama seperti kakak-kakak yang lain, aku mau ngucapin juga minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman UMS. Perkenalkan nama aku Apriyadi, aku diamanahin sebagai Bendahara Umum 1 dalam UKM UMS 2025. Nah, aku juga nggak sendirian sebagai bendahara, tentu aku perlu partner dan partnerku juga ada kebetulan pada hari ini juga dia ada menemani kita pada malam ini yaitu Kak Ocha. Silakan Kak Ocha, perkenalan Kak Ocha. Halo, annyeonghaseyo. Nandang Nabila Aurelia. Halo semua, kenalin nama aku Nabila Aurelia, Ocha, atau dipanggil Kak Ocha. Sebelumnya izin ya, aku nggak on cam karena di sini sinyalnya jelek. Takutnya kalau aku on cam, ntar aku terkeluar Zoom. Oke, itu aja aku dari akuntansi angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Oke, mungkin itu ya perkenalan kami sebagai badan pengurus inti juga dari sekretaris dan juga bendahara umum. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke bagian pemaparan aja ya, pemaparan materi. Oh ya, ini aku mau himbau juga ya sebelumnya buat teman-teman. Nanti di akhir sesi pemaparan ini, teman-teman nanti diminta untuk mengisi link absen, dan di link absen itu kalian harus mendokumentasikan diri kalian gitu. Ada bagian dokumentasi diri. Jadi pastiin kalian screenshot ya dari sekarang apa namanya sebagai klaim atas kehadiran kalian gitu. Nanti di akhir kalian isi link absen tersebut. Oke. Oke, untuk pelatihan proposal KMS ini mungkin kita bisa lanjut aja ke next slide. Oke, jadi dalam materi pelatihan kali ini tuh pertama ada pengertiannya dulu, apa itu proposal gitu ya. Terus tuh di sini akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan, fungsi, dan pembuatan proposal. Terus tuh alur komunikasi dengan sekretaris umum bagaimana, dan juga ada struktur umum dari proposal, penyusunan RAB, dan juga kalian nanti akan diberikan tugas gitu. Jadi pastiin kalian benar-benar mengikuti pelatihan proposal ini. Kalau bisa kalian siapkan catatan juga, itu lebih bagus. Karena nantinya selain kalian membuat proposal ini, kalian juga akan diberi beberapa pertanyaan gitu ya untuk pengumpulan proposal ini. Jadi pastiin kalian bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik gitu ya. Oke, boleh di next slide. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai definisi proposal. Jadi, proposal itu merupakan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang berisi rancangan kegiatan yang rinci dan juga sistematis. Nah, proposal ini diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya to propose, yang memiliki arti mengajukan. Jadi, proposal itu kan memang dia bentuk bagian dari apa yang namanya mengusulkan kegiatan gitu. Jadi kalau misalnya dalam konteks organisasi gitu ya, kayak kita ini buat menjalankan kegiatan di suatu organisasi itu perlu adanya program kerja gitu. Kegiatan yang sekiranya bisa apa namanya? Mencapai tujuan dan juga visi misi dari organisasi tersebut gitu kan. Nah, di situ dalam kegiatan tersebut itu perlu adanya rancangan. Nah, rancangan itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, biasanya
Ini berkaitan juga dengan tujuan dari proposal itu sendiri, yaitu biasanya proposal itu dijadikan sebagai jembatan untuk bisa mendapatkan perizinan atau juga apa ya, pendanaan gitu. Nah, mungkin boleh di next slide. Nah, ini ya. Jadi pembuatan proposal itu anggapan proposal itu kan mengusulkan gitu. Jadi proposal ini tuh dipakai sebagai alat untuk apa ya namanya? Jembatan gitu. Jembatan kita antara pihak yang bersangkutan gitu. Jadi gini, eh, tadi sudah yang aku jelasin bahwa proposal itu kan sebagai dasar perencanaan kegiatan supaya kegiatan itu tuh bisa jelas latar belakangnya apa gitu kan. Terus urgensinya bagaimana, terus pelaksanaannya apa, outputnya bagaimana, tujuan, target dan segala macam itu dipikirin secara holistik dan juga apa ya, batasannya itu jelas gitu. Jadi untuk melaksanakan kegiatan tersebut itu bisa lebih terarah. Nah, terus yang kedua itu sebagai alat pengajuan dana dan juga persetujuan. Nah, ini biasanya nih, kalau misalnya dalam konteks eh, di lingkungan kampus ya contohnya, misalnya kita punya kegiatan, terus kegiatan ini kan butuh dana yang besar gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan dana yang besar, biasanya kita kemana? Ke rektorat gitu kan. Nah, untuk mendapatkan dana rektorat, itu biasanya kita bikin yang namanya proposal. Nah, proposal itu kita jelaskan kegiatan kita itu ngapain aja, terus di bagian RAB-nya juga dijelaskan butuh berapa biaya, butuh berapa dana. Nah, di situ nanti rektorat akan menilai dari proposal tersebut. Oh, kegiatan ini memang layak nih untuk bisa mendapatkan pendanaan. Jadi, proposal itu memang dijadikan sebagai jembatan untuk bisa uh, mengajukan dana dan juga persetujuan dari pihak yang bersangkutan atau pihak yang berkepentingan gitu. Terus yang ketiga itu sebagai panduan pelaksanaan kegiatan, kayak yang udah aku jelasin bahwa itu jadi lebih terarah gitu ya kegiatan kita. Terus yang keempat itu sebagai bentuk tanggung jawab dan juga transparansi. Jadi di sini teman-teman itu bakal apa ya, dengan adanya proposal itu bisa lebih tahu tugasnya bagaimana dan juga seluruh anggota atau panitia gitu ya bisa ngerti gitu transparansi dari bisa tahu transparansi dari kegiatan yang akan dilaksanakan, kegiatannya ngapain aja gitu, butuh biayanya berapa gitu, jadi itu lebih jelas lagi ya. Dan yang kelima itu sebagai dokumen administratif. Nah, ini biasanya proposal itu juga dijadikan sebagai bukti bahwa kita itu memang melakukan kegiatan gitu ya. Dan juga di situ biasanya dijadikan sebagai arsipan gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini fungsi proposal itu kurang lebihnya berkaitan sama tujuan juga. Jadi pertama sebagai alat perencanaan, sebagai media komunikasi dengan internal dan juga eksternal gitu ya. Jadi ini misalnya nih, kalau misalnya kalian mau bikin atau pengen ada kerjasama gitu dengan pihak eksternal, kayak sponsorship gitu kan. Nah, itu biasanya mereka minta yang namanya proposal gitu, proposal dari kegiatan kalian, ngapain aja sih gitu kan. Sehingga mereka mau bekerja sama gitu dalam media partner ataupun juga sponsorship tadi. Terus yang ketiga, dasar pelaksanaan kegiatan, alat legitimasi untuk mencari dana dan juga izin. Dan yang kelima itu sebagai bentuk pertanggungjawaban awal. Mungkin itu ya untuk yang fungsinya. Boleh di next. Oke, ini untuk alur komunikasi. Jadi, for your information aja, ini sebenarnya tuh tidak harus dengan sekretaris umum, tapi juga berlaku apa ya namanya? Memang berlaku di organisasi. Jadi biasanya kalau di organisasi itu kan ada hierarkinya gitu. Dan itu bentuk komunikasinya itu vertikal. Vertikal itu maksudnya lurus gitu ya, atas ke bawah, bawah ke atas gitu. Nah, jadi di sini eh apa ya namanya? Mungkin sebelum aku masuk ke bagian alur komunikasi, aku jelasin dulu mengenai sekpel ya. Jadi ini aku mau jelasin sedikit, kalian itu kan udah menentukan yang namanya kepanitiaan gitu kan. Cuman di bagian kepanitiaan itu banyak yang belum mengisi bagian sekretaris pelaksana, bendahara pelaksana gitu ya. Padahal mungkin kalau boleh aku sedikit berbagi, menjadi sekretaris pelaksana ataupun bendahara pelaksana itu tugasnya nggak sulit banget kok guys. Jadi itu tuh kayak kalian tuh bekerja di belakang layar gitu, di awal kegiatan gitu ya. Jadi itu kalian nggak banyak makan waktu dan itu apa ya namanya, tugasnya tuh simple gitu, easy peasy lah. Jadi dengan kalian mengikuti pelatihan ini semoga bisa mendapat gambaran gitu ya tugas dari sekretaris pelaksana dan bisa
apa ya namanya, mengisi posisi tersebut. Karena kalau misalkan menjadi bagian dari panitia itu juga apa ya namanya, mendapat poin plus juga ya di para BPI ataupun BPH sebagai anggota yang terbaik gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi dalam melaksanakan kegiatan itu kan ada yang namanya sekpel. Sekpel itu sekretaris pelaksana dan itu kita ambil dari staf atau anggota gitu ya. Nah, di sini biasanya biasanya mereka itu bertugas untuk meminta nomor surat, terus juga format surat. Format surat itu maksudnya gimana? Contohnya nih, kalau misalnya kalian ada di kondisi kayak kegiatan prokerku ini harus minjem aula gitu kan untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, di situ kalian bakal minta yang namanya surat peminjaman tempat. Nah, ini formatnya harus kalian dapetin dari Sekum. Cuman alur komunikasinya gimana? Alur komunikasinya berarti dari Sekpel, Sekpel menghubungi sekretaris departemen dulu gitu. Jadi kayak, "Kak, aku mau minta surat peminjaman tempat dong untuk peminjaman aula gitu." Nanti dari sekretaris departemen itu bakal menyampaikan ke Sekum bahwa kalian butuh yang namanya surat peminjaman tempat gitu. Terus tuh di situ ada perlengkapan surat. Perlengkapan surat ini maksudnya gimana sih? Itu tuh contohnya kayak kalau misalnya kalian minta tanda tangan ketua umum secara digital atau minta cap WMS secara digital gitu ya. Itu mintanya juga ke sekretaris umum. Terus yang ketiga, itu kalian melakukan pengecekan sebelum akhirnya disebar. Maksudnya gimana sih? Jadi sebelum akhirnya surat itu di kalian kasih kepada pihak yang bersangkutan untuk meminjam aula tadi, itu kalian pastiin bahwa itu sudah mendapatkan ACC dari Sekum gitu. Jadi apa ya namanya? Jadi supaya apa ya, meminimalisir yang namanya miskomunikasi dan juga kesalahpahaman gitu. Jadi kalau misalkan udah selesai nih bikin suratnya gitu kan, kalian bilang dulu, "Kak," dari kepada sekretaris departemen gitu ya, "Kak, ini suratnya tolong direvisi gitu." Nanti dari sekretaris departemen aku minta tolong banget ya para PPH ini untuk mengecek apakah surat ini memang sudah benar gitu. Kalian lakukan revisi secara mandiri gitu kan. Setelah kalian sudah melakukan revisi secara mandiri, kalau misalnya masih ada revisi, kalian langsung sampaikan lagi ke staff gitu sampai benar-benar apa ya, minim gitu ya kesalahannya. Nanti baru setelah itu kalau misalnya udah menurut kalian fix nih dari sekretaris departemennya, itu baru sampaikan ke Sekum. Nanti dari Sekum baru kita lihat apakah memang sudah benar nih revisian dari sekretaris departemen gitu. Jadi jangan dari dari Sekpol terus ke sekretaris departemen terus langsung disampaikan ke Sekum gitu ya. Terus kita full terus Sekum yang full memeriksa gitu, enggak gitu ya. Jadi mohon banget ya buat teman-teman BPH nanti. Dan juga untuk apa namanya, untuk staff, untuk sekpol nanti juga harus mengikuti alur ini. Karena kalau misalnya kalian langsung menghubungi Sekum itu nggak akan kami respon. Jadi kami taunya cuma dari BPH aja nih yang menghubungi kami gitu ya. Terus juga kepada BPH, kalau misalnya dalam waktu 1 jam itu tidak ada balasan, misalnya kalian ngecek aku gitu ya sebagai sekretaris umum satu, terus nggak ada balasan selama 1 jam, itu boleh kalian mengecek menghubungi sekretaris umum 2 yaitu Nadifa. Oke, boleh di next slide. Oke, jadi di sini ada struktur proposal yang berlaku di UKM WMS. Itu pertama ada latar belakang, nama kegiatan, tema, dan lain-lainnya sampai penutup. Boleh di next slide lagi. Jadi di sini bakal dijelasin lagi ya, apa namanya, eh oke, dijelasin lagi mengenai rinciannya gitu. Nah, pertama ini adalah berkaitan dengan membuat latar belakang. Jadi dalam membuat latar belakang itu kalian bisa pakai metode apa ya namanya, segitiga ke bawah gitu. Jadi kalian jelaskan dulu secara generalnya kayak gimana gitu ya. Terus tuh mengerucut ke kegiatan ataupun solusi yang pengen kalian kasih gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi dalam apa ya, pembuatan latar belakang itu tunjukkan urgensi dari kegiatan kalian gitu. Kenapa kegiatan itu dilakukan? Masalah apa yang didapat gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah melihat di sekitar gitu ya, itu bisa banget menunjukkan urgensi dari kegiatan kalian itu dengan menampilkan data atau fenomena aktual yang terjadi di sekitar. Nah, hal ini tuh bisa kalian lihat dengan kebutuhan di sekitar, misalnya kayak ada di masyarakat ataupun yang ada di lingkungan ini ya, kampus gitu, kayak dari mahasiswa atau dosen atau staff gitu.
Nah, itu bisa kalian lihat mereka punya masalah apa, dan itu dikaitkan juga dengan hubungannya visi misi dari UKM WMS itu sendiri. Kan kita berkaitan dengan kewirausahaan gitu ya. Nah, itu apa namanya? Kalian bisa bikin latar belakang berdasarkan itu. Terus juga gunakan bahasa yang persuasif dan logis ya. Itu balik lagi ke yang pertama, kalian itu ingin mengkomunikasikan ini kepada pihak yang bersangkutan gitu untuk bisa bekerja sama dengan kita. Dan proposal itu adalah jembatannya. Jadi pastikan bahwa bahasa kalian itu persuasif, logis, apa ya namanya, bagus gitu ya, untuk bisa menarik mereka bekerja sama dengan kita. Nah, gitu. Terus juga kalian pakai AI itu nggak masalah banget ya, tapi gini, dalam apa ya namanya, kesalahan yang mungkin sering terjadi dan mungkin aku sering juga melakukan hal tersebut. Jadi dalam pembuatan latar belakang itu jangan mentah-mentah kalian copy paste dari AI gitu. Jadi usahakan kalian bentuk kalimat kalian sendiri juga gitu ya. Atau kalian lakukan revisi sedikit-sedikit gitu. Jadi jangan full AI yang mengerjakan. Dan kalau bisa sih ya, kalian membuat latar belakang ataupun pembuatan proposal ini tuh dari jauh-jauh hari. Jangan mepet deadline. Kenapa? Karena kalau kalian udah mepet deadline, itu pasti banyak banget revisiannya. Terus tuh juga pasti bahasa kalian itu kaku, AI banget lah intinya. Nah, ini bakal berpotensi apa ya namanya? Tidak berjalan mulus gitu antara komunikasi kita dengan pihak yang berkepentingan tersebut. Jadi pastiin kalian sudah membuat proposal itu dari jauh-jauh hari supaya kalian bisa menelaah lagi tulisan kalian ini apakah memang sudah sesuai urgensinya, datanya benar enggak, kebutuhannya udah tepat belum gitu ya. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, tes sebelumnya suaraku kedengeran nggak? Kedengaran, kedengaran. Oke, makasih Kak Navida. Di sini aku mau lanjutin penjelasan Kak Navida mengenai struktur proposal. Tadi udah dijelasin Kak Navida gimana cara buat latar belakang dan juga mungkin beberapa saran itu bisa dijadiin tips and trick kita buat proposal di bagian latar belakang. Nah, selanjutnya kita ke bagian nama dan juga tema. Jadi, nama dan tema tuh yang aku bisa kasih tips tuh pertama kita tuh harus bisa kasih singkat tapi dia tuh jelas jadi kayak nggak perlu panjang-panjang dan to the point aja nih kita mau ngadain acara apa dan tema kita tuh pertama kita harus nentuin tema dulu biar kita bisa nentuin nama jadi kalau misalnya tema kita udah di voting nih dari voting yang kita ada ini di grup misalkan kita kan pasti ngadain voting gitu kan di grup global dan kalau kita udah dapet tema kita tinggal nentuin nih nama dari acara tuh apa gitu atau mungkin bisa nih kalau misalnya namanya tuh udah ada kayak welcoming party kemarin udah ada nih nama kita tinggal nentuin temanya gitu kalau misalnya kita baru buat acara dan kita bingung nentuin tema dan namanya kita mungkin bisa mulai dari tema terlebih dahulu kayak gitu nah selanjutnya yang kita buat tuh harus relevan dan dengan tujuan atau bisa dibilang tuh sesuai sama tujuan dan juga tema. Kan tadi udah dijelasin di harusnya di latar belakang itu kan udah dijelasin secara detail tuh mengenai kegiatan tuh kita tuh apa. Yang mana kayak kata Kak Navida kata Kak Navida tadi kita tuh banyak secara mengerucut dari besar, sedang dan juga kecil. Yang mana itu tuh kayak dari umumnya dulu nih. Acara kita tuh sebenarnya tentang apa sih? Kita tuh mau ngadain di bidang apa gitu. Terus kita mulai mengerucut ke inti-intinya gitu kita mau ngadain tentang apa dan kita ngadainnya di mana gitu. Jadi itu harus berhubungan dengan tujuan yang mana tujuan itu tadi tuh udah mencakup di latar belakang kayak gitu. Jadi kita tuh buatnya nggak perlu panjang dan juga sikat-sikat aja kayak yang udah aku jelasin pertama kali tadi. Yang selanjutnya itu tema tuh harus selaras dengan visi misi UKM atau universitas. Jadi ya seperti yang kalian tahu kita tuh kan UKM wirausaha yang mana yang yang mana itu nggak jauh-jauh dari pendanaan ataupun mengenai usaha gitu kan gimana cara buat inovasi di bidang usaha dan juga ekonomi gitu kan nggak harus ekonomi doang sih tapi kita bisa menjuru ke bidang lain gitu kan tapi di sini tuh lebih ke strategi dan juga marketingnya gitu yang mana kita tuh harus buat tema tuh selaras dengan visi misi kita tadi gitu ya, kalian bisa lihat visi misi kita tadi tuh pas kita welcoming party dan juga
ada di PPT yang pernah dikirim sebelumnya gitu. Nah, terus di sini tuh tema dan juga nama dari proposal kegiatan yang kita buat tuh harus mengandung kata kunci yang positif gitu, kayak inovasi atau sinergi, terus inspirasi dan juga berkarya, yang mana kayak orang tuh berpikir kalau kegiatan kita tuh benar-benar memiliki apa ya namanya kayak memiliki dampak gitu untuk kedepannya gimana gitu, akan menghasilkan output yang lebih baik kayak gitu, akan menghasilkan uh, output dan juga benefit yang baik untuk kita nanti gitu kan, akan memberikan manfaat yang lebih banyak kayak gitu. Nah, itu untuk nama dan juga tema kegiatan. Terus selanjutnya ada tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini tadi tuh setelah nama dan juga tema kegiatan. Kalau nanti setelah ini tuh bakal dikasih tunjuk contoh proposal kegiatannya tuh kayak gimana. Dan yang aku jelasin ini tadi tuh sesuai dengan struktur proposal kegiatan yang akan ditampilkan di akhir nanti. Dan selanjutnya itu ada tujuan kegiatan, yang mana tujuan kegiatan tuh menjelaskan kenapa sih kegiatan itu dilakuin. Terus ya pasti kita harus cari masalah dan juga kebutuhan dan juga misi organisasi kita gitu kan. Nah, biasanya kalau tujuan tuh ada dua, tapi kalau misalnya tujuan kegiatan dan misalnya kegiatannya tuh kayak proker yang ada di UKM atau skala kecil seperti UKM gitu, biasanya kan tujuan cuma satu gitu kan kalau di proker departemen. Dan kalau tujuannya tuh satu, kita tinggal ambil aja dari tujuan yang udah kita taruh di latar belakang tadi gitu. Jadi tujuan itu tuh lebih ke gimana sih kita tuh bisa memberikan dampak. Seperti aku bilang di nama dan juga tema kegiatan tadi, gimana sih kita tuh bisa ngasilin output yang positif, terus bermanfaat bagi banyak orang dan juga termasuk kita sendiri yang ikut pelatihan ini kayak gitu kan. Nah, terus yang pasti gunain kalimat aktif gitu. Kalimat aktif tuh kayak kalau misalnya ya secara langsung ya, kalimat aktif termasuk kayak secara langsung yang bener-bener aktual dan juga nyata gitu kan. Gak, kalau pasif kan kayak dia, pokoknya kalau pasif kayak gitulah intinya. Nah, terus untuk apa sih beda dari tujuan umum atau tujuan khusus yang kayak aku bilang tadi, kalau misalnya proposal kegiatan biasa kayak di skala kecil seperti proker departemen UKM sama yang ada di proposal lain gitu kan. Nah, jadi untuk tujuan umumnya sendiri tuh, kalau untuk tujuan umum pastinya luas ya, kayak beneran umum dan juga general gitu. Dan biasanya ini tuh lebih gambarin niat utama dari kegiatan yang kita laksanain gitu kan. Dan semua orang tuh pasti langsung paham gitu kalau misalnya tujuan umum kita tuh ini kayak gitu. Nah, biasanya tuh cuma satu kalimat atau cuma satu paragraf doang kayak gitu. Nah, kalau tujuan khusus sendiri tuh biasanya lebih rinci. Jadi kalau tujuan khusus dia tuh ada per poin, misal kayak satu uh, untuk meningkatkan ini atau memberikan manfaat ini kayak gitu. Nah, biasanya bisa sampai 2 atau 6 poin kayak gitu. Nah, kalau untuk skala besar yang sampai ke provinsi atau kota itu biasanya pakai yang tujuan khusus ini. Jadi dia nggak pakai tujuan umum kayak yang aku bilang tadi cuma satu paragraf gitu. Oke, lanjut ada output kegiatan. Nah, jadi output kegiatan tuh yang mana hasil nyata dari kegiatan yang bisa diukur dan dilihat. Kayak yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau misalnya itu tuh pakai kalimat singkat, spesifik, dan juga kuantitatif. Terus kalau bisa dalam poin-poin, sama kayak yang aku bilang tadi, kalau tujuan dalam bentuk poin, bisa juga kayak output kegiatan itu dalam bentuk poin. Kalau misalnya kalian suka buat makalah atau buat proposal ilmiah, itu biasanya ada manfaat gitu kan, manfaat kegiatan. Nah, manfaat kegiatannya itu, manfaat dari kegiatan ini adalah ini kayak gitu. Jadi waktu kegiatannya itu nggak beda jauh dari manfaat yang udah pernah kita buat sebelumnya gitu kan, kayak di proposal atau di makalah yang ada di diskusi kelas gitu kan. Nah, terus lanjut lagi itu bentuk kegiatan. Jadi kalau untuk bentuk kegiatan sendiri itu ngejelasin tentang kegiatannya itu bakalan dilakuin untuk mencapai tujuan tadi. Nah, kalau misalnya
bentuknya tuh kayak nggak jauh beda sebenarnya kayak latar belakang, tapi dia tuh lebih kayak abstrak gitu. Dia tuh lebih singkat dan dia tuh lebih ngejelasin kegiatan kita tuh gimana sih, kayak gambaran umum. Jadi di gambaran umum itu bukannya kayak latar belakang yang jelasin secara umum dari atau secara mengerucut, tapi di sini tuh lebih ngejelasin kegiatan kita tuh bakalan dilaksanain gimana dan juga bentuknya tuh gimana gitu. Terus outputnya tuh biasanya dimasukin di situ. Jadi dengan adanya bentuk kegiatan ini atau gambaran kegiatan tuh biasanya lebih menarik orang. Dan emang ya kuncinya tuh kebanyakan di latar belakang gitu. Jadi kita tuh harus buat latar belakang tuh yang gimana sih yang harusnya menarik 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 uh, apa ya partner yang akan kita jalin nanti gitu kan kalau misalnya di proposal sponsorship gitu kan. Nah untuk bentuk kegiatan ini tuh nggak jauh beda tapi kayak dia tuh lebih singkat kayak kalau orang tuh nggak mau ribet gitu kita tuh lihatnya di bentuk kegiatan gitu kita tuh langsung lihat oh kegiatan ini tuh dilaksananya gini-gini kayak acaranya ini ternyata gini ya gitu dan kalau misalnya mau panjang tuh kan kita lihatnya di timeline kegiatan kan nah tapi di bentuk kegiatan ini tuh dia ngejelasinnya tuh kayak abstrak kayak gitu jadi secara singkat tapi detail semua itu udah ada di situ kayak gitu. Oke selanjutnya itu ada waktu dan tempat. Jadi waktu dan tempat itu kalian bisa lihat di layar. Ini ada contohnya. Yang mana penulisannya itu ada ada periode gitu kan. Periode pembukaan open recruitment dikasih tahu gitu kan. Kalau misalnya satu gelombang ya berarti cuman satu gitu. Gelombang satu. Kalau misalnya dua gelombang ya gelombang satu, gelombang dua kayak gitu. Nah untuk waktu dan penilaiannya sendiri ada hari atau tanggal itu dimasukin dan untuk penulisan itu seperti yang bisa kalian lihat di layar. Jadi kalian tuh nggak bisa asal nulis kayak hari per tanggal langsung sama titik dua gitu. Itu nggak bisa. Kalian harus step dulu. Jadi bisa rata gitu kan. Nah terus waktu dan waktunya pasti kita pakai WIB dan juga karena kita kan nggak tahu ya kapan selesainya. Kalau untuk open recruitment sendiri itu kan kita belum tahu kan kalau selesainya itu kapan gitu kan pasti kayak tentatif gitu kan jadi kita bisa pakai sampai dengan selesai tapi kalau misalnya acara webinar kayak gini nih nah biasanya proposal acaranya itu dibuat detail jadi kayak waktunya dari 09 sampai dengan 20 gitu atau 09 sampai dengan 12 kayak gitu biasanya lebih detail gitu nah untuk tempatnya misal online atau offline gitu nah terus pengumumannya dijelasin hari dan tanggalnya gitu juga. Penulisannya pokoknya nggak jauh beda dari ini. Yang mana penulisannya itu harus bener, titik komanya harus diperhatiin, terus ada WIB dan juga kali apa yang namanya tuh eh, huruf depannya atau huruf kapitalnya tuh harus diperhatiin kayak gitu. Kayak selanjutnya itu ada peserta kegiatan. Peserta kegiatan tuh ngejelasin kriteria mengenai target peserta yang kalian inginkan dari kegiatan. Nah, peserta kegiatan ini biasanya lebih ke apa ya orang yang kita bakalan tuju gitu. Kalau peserta kegiatan tuh orang yang kayak yang kita bakalan tuju. Misal kegiatan ini tuh kita buat untuk semua orang yang ada di Universitas Sriwijaya kayak gitu. Atau kegiatan itu buat seluruh masyarakat gitu. Jadi peserta kegiatan ini kayak bisa biasanya ditulis satu paragraf gitu, terus dia tuh ngejelasin kalau misalnya yang bisa dia tuh ngejelasin kalau bisa yang bisa ikut kegiatan ini tuh termasuk ini dan ini tuh biasanya harus detail. Jadi kita kalau misalnya mau tulis tuh nggak bisa sembarangan. Misal kalau kita mau masukin semua orang berarti ini tuh bersifat umum gitu kegiatannya. Misal webinarnya tuh bersifat umum, berarti terjunnya tuh untuk semua orang kayak gitu. Contohnya tuh kayak ini. Bentar ya. Jadi dia tuh misal kayak peserta kegiatan open recruitment berlaku untuk mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya gitu kan. Nah, lebih detail lagi kalau misalnya acaranya tuh kayak oprek tadi kan, berarti kita masukin ke semester 6 gitu kan. Misal semester 6 yang memiliki kriteria atau ketertarikan di bidang ini gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak webinar kan kita masih mau menarik banyak uh,
mau menarik banyak halayak kan, berarti kita harus menunjukkan itu tuh untuk umum atau masyarakat umum gitu kan, atau mahasiswa-mahasiswi aktif ya umum gitu kan. Berarti yang bisa ikut mahasiswa doang misal kayak gitu, atau mahasiswa-mahasiswi dan siswa-siswi aktif gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau untuk peserta kegiatan. Soalnya ada penyelenggara. Jadi penyelenggara ini seperti yang bisa kalian lihat di layar, bentukannya tuh kayak gini juga. Penulisannya juga kayak gini, yang mana penyelenggara ini ya siapa yang buat proposal tadi gitu kan. Balik lagi ke kita, misal kita tuh dari UKM UMS gitu kan. Berarti ya masuknya ke unit kegiatan mahasiswa, wirausaha mahasiswa Sriwijaya UKM UMS gitu kan. Lengkap tuh ditulis sekretariatnya di mana, emailnya di mana, Instagramnya juga apa gitu kalau ada gitu kan. Linktree-nya juga dikasih tahu, yang mana itu kayak bisa bangun branding kita gitu loh, bisa bangun branding organisasi kita. Kalau orang-orang tuh tahu, oh jadi yang buat proposal tuh ini gitu. Jadi yang ngajuin kerjasama atau yang ngajuin partneran tuh ini gitu. Jadi biasanya tuh juga dicantumin nomor HP atau yang bisa dihubungin gitu. Biasanya tuh kayak nomor saya apa ya, nomor humasnya biasanya tuh dimasukin. Nah, terus ini tuh juga tercantum di kop surat. Jadi di kop proposal tuh kan pasti biasanya ada kop ya. Nah, di kop proposal tuh biasanya ada tuh kayak nama tuh kan, nama organisasi kita, terus sekretariat kita di mana, terus ada emailnya juga di mana, dan Instagram kita tuh apa gitu. Jadi orang tuh nggak bingung gitu loh, kita tuh sebenarnya dari mana, dan orang tuh bisa lebih mudah untuk mencari kita gitu, lebih mudah untuk menggapai lah bahasanya kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada susunan kepanitiaan. Kurang lebih contoh dari susunan kepanitiaan tuh kayak gini, tapi untuk susunan kepanitiaan sendiri tuh biasanya tuh ditulisin J setelah tadi kan ini ya. Tadi kan ini penyelenggara, terus selanjutnya tuh J. J terus lampiran satu kayak yang kalian bisa lihat di layar. Jadi ini tuh nggak masuk di dalam proposal atau di dalam proposalnya langsung. Jadi itu kayak termasuk lampirannya gitu. Tapi ada beberapa proposal yang dia tuh langsung masukin ke panitiaannya. Biasanya ini tuh proposal yang beneran yang kayak sponsorship atau yang pokoknya yang kadang minta dana kayak gitu lah. Nah, biasanya dia tuh langsung masukin tuh ke panitianya, tapi kayak eh, jarang sih kalau untuk kepanitiaan, biasanya kalau untuk sponsorship sendiri. Nah, untuk lampiran satu kayak gini. Nah, terus ada susunan kepanitiaan, judul atau nama kegiatan kita tadi yang mana rekrutmen, ada ha- tempat dan juga tanggal kegiatan, dan ada PJ-nya tentunya. PJ atau SC kayak gitu kan. Ada ketua umum dan juga wakil ketua umum. Urutannya itu juga gini. Jadi ketua umum, terus nama dan NIM bisa juga, atau setelahnya wakil ketua umum, terus ketua pelaksana. Jadi nggak langsung ketua pelaksana, yang mana pertama tuh harus PJ dulu gitu, atau SC gitu. Nah, setelah ketua pelaksana baru beruntun ke wakil ketua pelaksana, sekretaris pelaksana, bendahara pelaksana, dan masuk ke lainnya gitu, dari si acara atau dari panitia acara, terus panitia perlengkapan, panitia konsumsi, dan lain-lain gitu kan. Nah, terus untuk susunannya tuh gitu harus harus berurut dan juga terstruktur kayak yang aku bilang tadi gitu. Nah, untuk susunan acara sama kayak susunan kepanitiaan tadi, dia tuh cuman ditulis kalau misalnya tadi I tadi tuh penyelenggara, terus yang J-nya itu susunan kepanitiaan, dan yang K-nya itu susunan acara. Ya ini tadi kalau misalnya dia tuh nggak dimasukin juga, dia nggak dimasukin ke dalam struktur proposal tadi, tapi dia ditulis lampiran dua gitu. Nah, lampiran dua tadi ialah ini yang mana susunan acara. Susunan acara ini biasanya kita dapetinnya tuh dari panitia acara, atau kita koordinasi sama panitia acara, kira-kira mau dibuatin kayak gimana, mau dimasukin jadwal kegiatan aja, atau jadwal kegiatan dan kegiatan, atau mau dimasukin PD-nya juga, atau mau dimasukin berapa lama durasi gitu kan. Nah, biasanya kita koordinasinya sama acara atau pihak acara yang langsung ngasih ke kita gitu,
dan kita yang ngasih dan kita yang masukin ke dalam proposalnya gitu kan. Nah, untuk contohnya sendiri tuh kalian bisa lihat di layar ada judulnya yang pasti gede, susunan acara, terus nama kegiatan kita, hari dan juga tanggal kita ngadain kegiatan kita. Nah, terus eh, ini tuh juga dari sesi yang penting, yang paling pertama pastinya pembukaan dulu, kayak eh, pembukaan dari MC, terus doa biasanya kayak gitu kan. Nah, terus baru sambutan dari ketua pelaksana dan ketua umum, dan jika dokumentasinya tuh nggak memungkinkan di akhir karena semuanya pasti udah pulang ya kalau untuk oprek sendiri, berarti dokumentasinya kita taruh di awal kayak gitu. Gitu juga kalau misalnya secara online ataupun offline gitu kan, nggak menutup kemungkinan. Dan terus untuk penyampaian eh, teknisi wawancara itu gimana, dan itu tuh koordinasi untuk susunan acara tuh biasanya koordinasi antara anak acara dan juga MC ya, kira-kira gimana nanti pembawaannya. Dan terus untuk penyampaian teknisi acara wawancara ya dari MC tadi, dan penutupan juga dari MC, dan baru untuk wawancaranya dari BPH atau dari yang ngadain proker gitu kan. Nah, itu biasanya acara pembukaan tuh yang formal. Pokoknya kita mulai dari yang formal dulu, terus kita mulai ke semi formal, ke atau bisa jadi kayak formal semua acaranya, atau bisa jadi kayak formal, semi formal, terus formal lagi, atau bisa jadi kayak formal, terus semi formal dan non formal gitu. Jadi struktur untuk susunan acaranya sendiri tuh ya sama kayak tadi, mengerucut juga gitu, atau lebih bisa dibilang acak lah ya, banyak gitu loh. Tipe-tipe untuk susunan acaranya tuh banyak gitu, kayak yang udah aku sebutin barusan tadi. Oke, soalnya itu ada pengertian RAB, ini yang bakal dijelasin sama bendahara. Aku serahin ke Kak Apri dan juga Kak Ocha. Oke, thanks for opportunity. Jadi di sini aku akan menjelaskan terkait dengan RAB itu sendiri. Kalau misalnya untuk kita sendiri yang dari ekonomi, eh, mungkin di sini kan ada beberapa fakultas. Kalau misalnya untuk anak ekonomi mungkin ini nggak asing lagi dari RAB. Mungkin kalian juga di beberapa organisasi udah nggak asing lagi tentang apa sih itu RAB. Jadi RAB itu adalah rencana anggaran biaya. Jadi this is so important because dalam memulai suatu kegiatan, kita pasti buat rencananya terlebih dahulu. Nah, RAB ini bisa dikatakan sebagai budgetingnya, atau kita ngebudgetin nih masing-masing anggaran untuk setiap keperluan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tuh nggak pemborosan gitu. Nah, jadi ini bagian dari proposal yang isinya tuh tentang finansial gitu, atau tentang keuangan. Nah, di mana itu ada estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Jadi RAB itu disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan real dari kegiatan yang direncanakan. Next slide. Oke, jadi fungsinya dari RAB itu yang pertama sebagai pedoman dari perencanaan biaya, kemudian dasar permohonan dana atau sponsorship, terus juga transparansi dan juga akuntabilitas serta kontrol pelaksanaan anggaran. Jadi kalau misal untuk pedoman terkait dengan perencanaan biaya, jadi itu RAB itu dirancang supaya itu patokan kita gitu. Jadi ketika kita membeli nih suatu barang, misalnya nih kita mau beli apa gitu ya, kipas angin aja gitu. Nah, di RAB-nya tuh itu 250. Ini cuma contoh aja, 250. Nah, jadi itu patokan kita ketika kita mau belanja di pasar, kita tanya harganya, Pak, ini berapa? Oh, harganya itu tuh misalnya 300 nih kan. Ya gimana caranya kita itu bisa ini menawar. Jadi RAB itu tuh tujuannya agar biaya yang kita keluarkan itu tuh nggak terlalu besar gitu. Nah, terus yang kedua, dasar permohonan dana atau sponsorship. Terkadang ketika kita pengen dapat sponsorship itu, kita buat dulu RAB-nya gitu untuk mengetahui berapa sih jumlah uang yang kita butuhin dengan minta bantuan sponsorship itu. Nah, dan terkadang ketika kita mengajukan dari sponsorship itu harus jelas biaya itu digunakan untuk apa gitu.
duit itu tuh digunakan untuk apa. Kita nggak bisa cuma langsung nulis, oh kita butuh dana 1 juta. Tapi kita nggak ada rincian terkait dengan dari dana 1 juta tuh untuk apa aja. Ibaratnya RAB itu adalah pengalokasian keuangannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga transparansi dan juga akuntabilitas. Jadi uang yang kita pakai itu, uang yang kita perluin, dan yang kita ajukan untuk proposal itu tuh ada transparansinya. Oh, itu dijelasin 1 juta itu tuh ditransparansikan ternyata ada keperluan terkait transport, konsumsi dan lain sebagainya. Jadi ketika orang ngeliatnya, oh paham ternyata dana ini benar-benar digunakan untuk kegiatan gitu. Nah, sama untuk kontrol pelaksanaan anggaran tadi tujuannya adalah supaya kita nggak boros gitu. Dan kalau bisa ketika kita udah nulis nih di RAB itu sebisa mungkin sesuai gitu dengan RAB. Tapi yang namanya budgeting ketika dia diimplementasinya, di realitanya, itu kadang very different gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi sesuatu di realitanya dia nggak sesuai, tapi kita bisa matokin, oh nggak sesuai cuma dikit aja gitu. Ibaratnya selisihnya jangan terlalu sampai benar-benar jompang banget gitu. Kalau bisa selisihnya itu cuma sedikit. Nah, itulah kenapa pentingnya RAB itu supaya bisa menawar juga. Terus yang kedua bisa kita tuh nggak boros dalam itu. Misal kayak tadi aku contohkan kipas yang awalnya 300 karena kita didanain 250, cara gimana pun caranya kita tuh supaya budget tadi tuh tetap sama gitu, 250 kita cari ke model yang lain atau apa gitu. Jadi apa sisa dana mungkin yang udah kita buat itu ada sisa dana bisa kita alokasikan ke lain, misalnya ke kas dan keperluan lainnya gitu. Next. Sama tujuannya tadi, tujuan dari RAB itu ya untuk menjelaskan kebutuhan dana secara rinci dan juga logis, kemudian memberikan gambaran skala dan kompleksitas kegiatan berdasarkan kebutuhan biaya, dan membantu penyelenggaraan dalam mengelola dan mengontrol keuangan kegiatan. Sama menunjukkan bahwa rencana kegiatan itu disusun secara profesional dan juga terstruktur. Nah, di sini ketika kita membuat RAB, di situ kita bisa menjelaskan terkait dengan kompleksitas dari kegiatan itu. Kenapa bisa menjelaskan bahwasanya oh ini kegiatan besar, oh ini kegiatan kecil. Itu bisa dilihat dari skala keuangan keperluan yang dikeluarkan. Karena apa? Karena ketika kita mengadakan kegiatan skalanya besar, kita nggak mungkin dong ngeluarin budget yang kecil gitu. Terus gimana cara kita nutupin nih? Kecuali nih kalau misalnya kegiatan besar tapi secara online, bisa aja budgetnya kecil kan. Nah, itulah makanya kenapa RAB itu merupakan suatu hal yang bisa dikatakan se-important gitu. Nah, atau hal yang penting gitu untuk kita buat di dalam proposal itu sendiri. Nah, mungkin untuk penyusunan dan lain sebagainya ataupun format penyusunan bisa dijelasin oleh Kak Apri. Kak Apri? Oke, sebelumnya apa kedengeran suara di sini? Oke, di sini tadi udah jelasin oleh Kak Ocha mengenai teknis tentang RAB dan sebagainya. Nah, sini aku mau lebih menekankan lagi kepada peran RAB. Jadi, sesuai namanya, RAB itu kan rancangan anggaran biaya. Dalam hal ini rencana ini artinya ini loh yang akan digunakan pada kegiatan ini segini biaya. Jadi ini disebut dengan rencana sama kayak rencana itu sama kayak rancangan. Jadi rancangan, rencana kerja dan sebagainya. Nah, di sini ada peran RAB itu pertama itu sebagai alat perencana keuangan dalam kegiatan. Jadi sudah dijelasin tadi oleh Kak Ocha bahwa sebenarnya eh, RAB ini dia itu sebagai alat perencana keuangan. Jadi dia ini bisa menjadi pembatas. Jadi dalam membuat program kerja, teman-teman bisa membatasi tergantung dengan skala prioritas pendanaan yang ada. Makanya ini disebut juga sebagai alat perencana, karena ini akan menentukan rencana kita seluas apa atau sebanyak atau sebesar apa rencana kita. Apakah keuangannya terakomodasi atau enggak. Yang kedua ada acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, teman-teman kan sudah menyusun nih rencana anggaran biaya berapa. Jadi misalnya pembiayaan suatu program kerja sekitar 35 juta, maka tadi kita harus maksimalkan bahwa semua plan-plan yang ada itu harus sesuai dengan anggaran biaya yang telah dianggarkan.
Jadi kalau misalnya 35 juta, tentu saja teman-teman harus berfokus pada bagaimana mencapai target 35 juta tersebut. Dan kalau bisa jangan lebih. Biasanya kalau misalnya lebih itu agak sedikit apa ya, sedikit bukan sedikit, agak melenceng betul dari rencana dari awal. Kalau misalnya lebihnya sedikit ya masih bisa ditoleransi, tapi kalau misalnya bisa 1 kali lipat atau 2 kali lipat dari RAB awal, maka itu tentu saja nanti bisa menjadi bumerang bagi teman-teman dalam membuat program kerja atau menjalankan program kerja. Kemudian yang ketiga itu kan adanya transparansi dan akuntabilitas. Jadi RAB ini menjadi bentuk transparansi teman-teman dalam penyusunan atau penyusunan ya proposal dalam kegiatan, dan ini juga bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban teman-teman terhadap mereka atau stakeholder yang terkait. Stakeholder terkait ini tentu saja mereka yang punya peran terutama dalam hal pendanaan seperti rektorat ataupun sponsorship, itu kan menjadi stakeholder atau pihak terkait yang perlu kita pertanggungjawabkan penggunaan dana yang mereka berikan. Nah, kemudian yang keempat itu ada dasar untuk mengajukan dana atau sponsorship. Betul banget bahwa RAB ini punya peran penting dalam pendanaan. Jadi para eh, mereka yang ingin memberikan atau menyuntikkan dana tentu saja mereka harus melihat dulu, selain melihat ini acara apa sih, ini program kerja apa sih, ini kegiatan apa sih, mereka juga harus melihat bagaimana biaya biaya yang dikeluarkan itu berapa, dan porsi mereka itu berapa di sana, terutama bagi sponsorship. Mereka itu dikasih porsi berapa? Apakah mereka full funded, pembiayaan penuh, atau mereka hanya membantu kekurangan dana dari dana yang sudah ada. Nah, inilah menjadi dasar penting dalam RAB, karena RAB ini tadi dia diajukan untuk banyak pihak, dan pihak-pihak ini itu sangat prudensial, sangat penting, mengingat bahwa uang itu menjadi salah satu aspek penting dalam suatu kegiatan atau program kerja yang ada. Dan di proposal itu tentu adanya dana itu menjadi salah satu hal yang nggak bisa kita lupakan atau nggak bisa kita abaikan. Yang terakhir itu ada evaluasi dan pengendalian biaya, karena RAB ini nanti tentu ada, setelah ada acara, setelah ada penggunaan dana pasti nanti akan ada evaluasi. Nah, disinilah kita melihat bagaimana penggunaan dari pembiayaan yang telah ada atau pembiayaan yang digunakan dalam RAB yang telah ditetapkan. Oke. Next. Next sekali lagi. Nah, jadi eh, ini kelewatan sebelumnya. Ah, oke. Nah, di sini ada nih format RAB untuk UKM WMS 2025. Jadi di sini teman-teman, aku mau jelasin juga, terutama untuk Benpel ya. Benpel itu nanti berperan penting, dia sama seperti Sekpel. Kita kan tahu bahwa di susunan itu ada, pasti ada ketupel, sekpel, dan bempel, itu tiga formasi trio penting, trio segitiga yang penting itu. Nah, di sini peran bempel juga nggak kalah penting dari sekpel. Karena apa? Karena bempel ini menjamin supaya agar program kerja tersebut juga bisa terjalankan. Nah, di sini kita banyak program kerja yang mungkin yang pasti membutuhkan dana-dana. Nah, disinilah fungsi kalian. Jadi di sini kalian nanti bertugas bagaimana membuat, merancang dalam penganggaran biaya-biaya kegiatan dari yang akan kalian lakukan. Disinilah kalian akan membuat rancangan-rancangan dengan format yang ada. Formatnya udah kita siapin, dari bendaharamu sudah ada format. Nah, teman-teman silahkan nanti bisa memasukkan kebutuhan-kebutuhannya dalam format yang ada. Di sini ada yang namanya nama UKM, kemudian nama kegiatan. Itu penting untuk mengidentifikasi bahwa rancangan anggaran biaya ini betul-betul untuk kegiatan yang akan dilakukan. Itu penting diisi karena itu bagian dari RAB. Kemudian ada volume output, ini adalah hasil yang dihasilkan atau output nih.
Jadi kalau misalnya teman-teman melaksanakan pelatihan, ada 100 orang, maka tadi berapa sih output yang dihasilkan? Misalnya ada 20 tim ya, kita ibaratkan 20 tim, maka volume outputnya tadi 20 tim, atau volume outputnya tadi 20 proposal. Output itu kan menjadi salah satu tolak ukur dalam program kerja yang akan dijalankan. Jadi program kerja teman-teman bukan hanya melaksanakan program kerja, sudah itu selesai, enggak. Harus ada output yang jelas dan terukur. Disinilah kita melihat berapa sih kesesuaian pendanaan, apakah sesuai dana yang tersebut dengan outputnya. Kemudian ada satuan ukur dan biaya. Nah, di sini ada beberapa kolom. Nah, ada yang pertama itu ada ini ya, penjelasan kayak nomor satu, dua, kemudian sampingnya ada uraian output, detail belanja. Ini bisa teman-teman lihat ada namanya kesekretariatan, ada operasional, ada konsumsi. Nanti ini dijabarkan. Nah, kalau misalnya apakah ini cuma tiga, Kak? Enggak, bisa ditambah lagi jadi empat, kayak misal sponsorship. Nanti tambah lagi sponsorship. Atau nanti kalau misalnya operasional nggak dibutuhin, operasional dihapus, diganti apa. Jadi ini cuma gambaran aja. Tapi pada umumnya, pada pelaksanaan program kerja biasanya tiga ini udah mencakup. Nah, teman-teman harus ingat bahwa eh, detail belanja itu harus dilampirkan ya. Jangan sampai teman-teman hanya melampirkan secara garis besar. Nanti ada contoh di slide selanjutnya untuk contoh dari format rancangan anggaran biaya ini ya. Nah, kemudian ada jenis komponen itu ada utama dan pendukung. Jadi ada dua komponen nih. Ada utama alias fokusnya atau kayak semacam yang betul-betul diutamakan. Biasanya ini jumlahnya besar. Itu menjadi komponen utama. Contoh konsumsi, pembelian nasi atau snack itu biasanya dimasukkan sebagai komponen utama karena itu nilainya cukup besar. Kemudian ada rincian perhitungan itu ada satuan jumlah. Satuan ini biasanya dijelasin dengan satuan misalnya meter, orang, pack, atau dus ya tergantung barang atau jasa apa yang teman-teman masukkan dalam rancangan anggaran biaya. Selanjutnya ada jumlah. Berapa sih jumlahnya? Berapa yang teman-teman membutuhkan, dan selanjutnya ada harga satuan. Jadi harganya itu berapa? Apakah satu dus Aqua itu 20.000? Apakah satu dus Aqua itu 25.000? Itu kan harga satuan. Teman-teman butuh dua, berarti nanti tinggal di kolom selanjutnya ada jumlah. Ini dikaliin aja. Jadi 2 dikali 20 berarti 40.000. Nah, boleh Kak dinaikkan ke atas slide-nya? Nah, nah ini contoh nih teman-teman untuk format rancangan anggaran biaya. Ini ada jelas bahwa di situ ada nama kegiatannya, Sukaria Entrepreneur Sriwijaya. Di situ jelas juga di bawahnya ada nama Indralaya, tempat, tanggal, bulan dan tahun, kemudian nama UKM, kemudian nama kegiatan, ini penting, kemudian volume output tadi, berapa sih output yang mau kita lakukan atau yang mau kita hasilkan tadi, ini 100 peserta. Nah, kemudian di sini dijelasin ada biaya kesekretariatan, itu tax MC, itu kita masukkan sebagai pendukung, nanti berapa sih tax MC itu, kemudian ada total biayanya di sini yang garis list biru itu kan total biaya tuh. Nah, kemudian ada operasional, operasional nanti ada banner, piring kertas, sendok plastik, kertas origami dan sebagainya. Dan itu kan ada satu-satuannya nih, ada meter, pack, lembar, kemudian jumlahnya juga macam-macam. Dengan harga satuannya juga berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan dan eh, tergantung dengan kebutuhan serta kondisi di lapangan. Kemudian ada konsumsi. Nah, bisa teman-teman melihat konsumsi dijadikan sebagai utama. Kayak tumpeng, nasi kotak, itu kan ada. Jadi utama karena tadi, karena mereka perannya penting di sini. Ini sebagai konsumsi dengan nilai yang cukup besar. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti ada tambahan, misalnya itu kan ada tiga tuh, ada kesepakatan operasional sama konsumsi. Teman-teman nambah lagi untuk sponsorship, misal, ya bisa aja. Karena memang ini kita buat sefleksibel mungkin, tapi tetap jelas, tetap bisa dibaca, orang awam bisa baca,
sama bisa nggak berantakan. Makanya kita bikin formatnya rapi. Ini kan rapi, jadi ini ini biasanya kita buat di Excel teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan aja ke dalam Excel gitu. Nah, untuk sebagai notice aja nih teman-teman, dalam pembuatan RAB ini teman-teman seharusnya udah paham, nggak harus paham sih, tapi sudah riset mengenai harga-harga yang mau teman-teman beli. Terkadang kita jangan, terkadang kita nggak tahu bahwa harga itu berapa sih, tapi kita asal-asalan aja masukin sekian, sekian, sekian. Ujung-ujungnya apa? Enak kalau misalnya nilainya itu lebih nih teman-teman. Misal kita masukkan air mineral, kita nggak tahu nih harga satu dus air mineral itu berapa. Kita masukin harganya 15.000. Posisi kita di Palembang nih acaranya. Di Palembang 15.000 di RAB itu ketika realnya kondisi di lapangan sulit menemukan harga aqua atau air mineral yang 15.000. Nah, daripada teman-teman kurang, lebih baik teman-teman lebih bagusnya itu lebih pasnya itu bener-bener harga sesuai asli ya. Cuman kalau untuk kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa riset, bisa ke internet dan sebagainya. Sehingga kalaupun nanti lebih, itu nggak terlalu jauh lebihnya. Jadi kalau misalnya harga aslinya 18.000, nanti di RAB teman-teman bisa buat 20.000. Itu untuk jaga-jaga aja. Nah, eh, nanti kan di selesai semua RAB ini kan kita melakukan kegiatan acara, misalnya harganya 18.000 aqua tadi kita masukkan 20.000 di dalam RAB, nanti pas ketika laporan pertanggungjawaban ini kan ada LPJ nih, LPJ selesai kegiatan, ada namanya itu realisasi rancangan anggaran biaya. Inilah realisasi teman-teman. Teman-teman masukin lah harga yang teman-teman kenakan. Kayak tadi, misal Aqua tadi, harga asli 18.000 karena teman-teman nggak tahu harganya itu berapa, jadi teman-teman masukkan 20. Lalu ketika itu kan lebih 2.000 tuh. Nanti ketika realisasi rancangan anggaran biaya di LPJ, teman-teman bisa masukkan harga aslinya 18.000. Sehingga nanti di LPJ itu sudah benar-benar harga real. Nah, itu menjadi salah satu notice bagi teman-teman yang menyusun RAB, terutama Benpel dalam kegiatan. Karena kalian berperan penting dalam menyukseskan program kerja dan eh, proposal yang mau kalian ajukan juga bisa diterima atau bisa dapat pengasisian dananya dari lebih cepat lah dari rektorat maupun sponsorship. Nah, mungkin itu aja sih dari kami mengenai RAB. Silakan Kak Sepum dikembalikan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih banget ya teman-teman udah menjelaskan nih dari saya sendiri, Nadifa, terus dari Kak Apriyadi dan juga Kakak Ocha ya. Mungkin boleh di next slide lagi. Penjelasan tadi udah cukup jelas semua. Nah, di sini setelah kita melakukan pemaparan, ini ada pembagian tugas. Jadi tugasnya ini ada dua ya. Ini khusus untuk BPH dan juga untuk anggota. Jadi di sini BPH itu per departemen itu membentuk dua kelompok ya untuk anggota kalian. Jadi nanti kalian bentuk dua kelompok di setiap departemen, kelompok satu dan kelompok dua. Terus tuh buatlah dua proposal dari mega proker di masing-masing departemen kalian, gitu ya. Jadi kayak misalnya mega prokernya A gitu dikasih untuk kelompok satu, mega proker B untuk kelompok dua. Terus di sini juga BPH tugasnya adalah mengkoordinir anggota, merevisi, serta mengevaluasi bagian proposal yang telah dibuat oleh anggotanya. Jadi nanti bakal dinilai gitu ya. Dan juga nanti yang membagi pembuatan proposalnya itu nanti bagaimana itu dari BPH itu sendiri. Oke? Nah, itu untuk yang BPH. Terus kalau untuk yang anggota itu as a simple kayak mengerjakan bagian proposal yang sudah dibagi oleh BPH dan kerjakan dengan sebaik mungkin karena nanti bakal ada penilaiannya gitu ya. Dari nama kalian, misalnya kalian dapat bagiannya apa aja gitu. Nah, itu nanti apa namanya bakal dinilai gitu. Nah, itu untuk yang pembagian tugas dari proposal ini. Nah, di sini sebagai informasi aja, deadline-nya itu adalah 3 hari. Jadi
Aku harap kalian bisa mengerjakan ini dengan semaksimal mungkin. Oke? Nah, itu untuk tugasnya, pemaparan materi udah, tugas udah. Nah, mungkin boleh di next slide lagi, Kak. Nah, ubur-ubur ikan lele. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Le? Dari pemaparan proposal tadi, terus juga RAB, mungkin ada teman-teman yang masih bingung nih, maksudnya apa sih gitu. Boleh, mungkin dari teman-teman BPH juga ada yang ingin ditanyakan nih mengenai apa namanya tugasnya, mungkin dari anggota juga. Boleh raise hand atau mungkin kalian apa ya namanya menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar itu boleh banget. Hmm. Ayo yang mau bertanya. Nanti kalau kalian nggak ada yang mau nanya, aku yang nanya nih. Ayo, ayo, yang mau nanya gitu kan yang masih bingung. Terus himbauan lagi buat teman-teman, nanti ini bakal di-share juga link absen kalian di kolom chat. Jadi silakan dicek kolom chat di Zoom ini. Nanti di situ tolong absen ya. Nah, jadi teman-teman di situ untuk absennya sendiri ada bagian dokumentasi. Jadi pastikan kalian screenshot kehadiran kalian, nampaklah muka kalian di situ ya, sekilas atau nama kalian gitu. Terus masukin di bagian dokumentasi. Kak, jika nanti sudah terjun langsung membuat proposal dan mendapati kesulitan, apakah masih boleh chat pribadi kakak-kakaknya untuk bertanya? Hmm, ini ya, balik lagi tadi ke alur komunikasi. Tadi kan udah aku sampaikan kalau untuk alur komunikasi sendiri itu biasanya di dalam organisasi itu kan vertikal ya, lurus gitu dari bawah ke atas. Jadi diusahakan kalian kalau misalnya nih dari anggota memiliki kesulitan dalam pembuatan proposal, boleh ditanyakan dulu ke BPH-nya ya, kepala departemen ataupun sekretaris departemen kalian gitu. Kalau kalian mendapati kesulitan tersebut, nah itu baru nanti disampaikan ke Sekum gitu ataupun ke Benpel. Itu ya. Boleh banget kok untuk bertanya. Jadi kalau misalnya memang ada keraguan, itu sangat dianjurkan sekali untuk bertanya karena tidak bertanya sesat sesat di jalan. Oke. Boleh untuk Ridwan. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kana Firda dan khususnya Bendum dan Sekum yang udah memberikan materi pada malam hari ini. Aku mau tanya Kak seputar RAB tadi. Nah, di situ kan ada rincian harga. Nah, untuk harga barang itu kan bervariasi Kak, dan kita juga bisa lihat secara online, baik e-commerce ataupun langsung datang. Nah, untuk harga itu Kak, patokannya itu kita menggunakan yang di offline atau yang online Kak ya, yang biasanya lebih murah gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Oke, pertanyaan. aku jujur. Silakan, silakan Ocha. Oke, aku izin jawab ya. Untuk harga itu sendiri, itu kan karena berhubung kegiatan kita tuh keperluannya tuh kadang belinya tuh pas hari H ya. Nah, liternya harga patokannya tuh harga offline-nya. Jadi kayak survei aja nih, misalnya contohnya di warung terdekat, misalnya mau beli aqua. Kira-kira aqua itu berapa gitu di warung terdekat.
aqua kotak itu dus gitu. Nah, kalau misalnya satu dusnya, misalnya contohnya itu 18.000. Nah, kalau di online itu biasanya nggak sampai 18 ribuan. Nah, ada kisaran sekitar 16 ribu atau 15 ribuan. Nah, itu kan pasti ada selisih kayak gitu. Jadi, biternya patokannya dari di offline. Walaupun misalnya nanti harganya lebih murah, kan sisanya nanti bisa dialokasikan ke yang lain gitu. Terus atau enggak bisa juga kalau mau males nih survei secara langsung, bisa juga lihat di e-commerce, tapi ganti di bagian lokasinya tuh lokasi daerah kita. Misal di e-commerce kayak Shopee itu sendiri kan itu bisa ubah lokasi jadi Sumatera Selatan kayak gitu. Nah, itu kan ada beberapa toko tuh yang ada di Palembang. Nah, itu bisa dilihat harganya karena nggak jauh-jauh juga dari harga itu. Gitu aja sih, kan. Oke, terima kasih Kak Ocha. Oke, gimana dari teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan lagi nggak terkait dengan apa namanya pembuatan proposal? Jadi pembuatan proposal ini juga seluruh anggota ya yang bikin, baik yang datang hari ini maupun tidak, tapi yang nggak datang mungkin apa ya penilaiannya akan berbeda lagi ya. Karena kalian yang datang kalian tuh ada poin plusnya gitu. Nanti kan kalian sendiri nih yang bakal bikin proposal, terus juga dari BPH juga yang bakal bagi tugas gitu ya. Nah, betul. Nggak kena biaya kok, guys. Jadi silakan ditanyakan kalau masih ada yang kurang jelas. Oke, mungkin ini ada salah satu contoh proposal ya yang bisa kalian jadikan sebagai acuan dalam pembuatan proposal nanti. Nanti ini bakal kami share juga kok. Jadi kalian tetap punya panduan ya dalam membuat apa namanya proposal. Nah, ini untuk covernya memang apa ya sangat polos sekali ya. Tapi sementara kita pakai ini aja dulu. Boleh di kebawahin. Nah, ini untuk latar belakangnya salah satunya tadi itu ada apa namanya urgensinya dulu. Ini dijelaskan dulu ya kegiatannya mau ngapain. Ini tadi kegiatannya oprek ya, open recruitment. Nah, di sini juga ada kegiatan ini akan menjadi momen untuk memperkenalkan UKM kepada mahasiswa gitu sekaligus menjadi pintu awal bagi mahasiswa. Intinya di sini menerangkan bahwa UKM WMS itu sebagai wadah mahasiswa di Universitas Sriwijaya yang berminat dalam kewirausahaan untuk join dan bergabung di UKM ini. Nama kegiatannya itu oprek, terus temanya tadi dibikin simpel aja, yaitu rekrutmen staff UKM WMS gitu kan. Boleh dikebawain lagi. Nah, ini ada tujuan kegiatan, tadi dibikin poin aja, nggak apa-apa. Outputnya juga dibikin poin, tapi jelas gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah kalian targetkan gitu. Untuk outputnya, tujuannya dari suatu kegiatan itu. Boleh dikebawain lagi? Nah, ini ada bentuk kegiatan. Untuk bentuk kegiatan itu bisa kalian jelaskan juga pelaksanaannya bagaimana. Jadi ini untuk open recruitment ini ada kayak apa namanya sesi buka open recruitment juga gitu kan. Open recruitment terus tuh
kita ada kegiatan wawancara dan penilaian, terus tuh seleksi berkas dan pengumuman. Nah, itu bisa kalian jelaskan secara rinci juga dalam bentuk kegiatan. Atau misalnya kegiatan kalian itu seminar atau webinar gitu kan, jelaskan juga itu bentuk kegiatannya itu kayak apa yang namanya offline atau online gitu kan. Apa saja yang akan kalian lakukan, pembukaan pendaftarannya dari tanggal berapa ke berapa kayak gitu-gitu. Nah, di sini ada waktu dan tempat tadi seperti yang udah dijelaskan oleh eh, Kak Diva ya. Itu waktu dan tempatnya itu usahakan kalian pakai format yang ini tadi ada hari tanggal, terus waktu, tempatnya di mana gitu ya. Kalau bisa sih jelas gitu tempatnya. Nah, oke lanjut ke peserta kegiatan. Nah, itu peserta kegiatan itu maksudnya kayak target dari peserta kalian itu siapa. Jadi kalau untuk open recruitment itu sendiri kan mahasiswa aktif gitu ya, yang juga memiliki minat di bidang kewirausahaan. Nah, itu untuk menjelaskan peserta kegiatan. Jadi kalian jelaskan apa ya namanya target peserta kalian itu siapa. Terus penyelenggara ini emang udah template-nya begini ya. Karena kalau misalnya dalam organisasi maksudnya di UKM WMS kita sendiri itu sekretariatnya itu ya student center, emailnya ini, Instagramnya ini dan link tree-nya itu ada gitu. Jadi biar mereka bisa menghubungi kita dengan mudah kalau misalnya memang ada kendala atau memang ada sesuatu yang ini dikomunikasikan. Nah, BTW untuk Instagramnya sendiri kenapa aku nggak mencantumkan link di situ karena kabar sedihnya adalah Instagram UKM WMS itu lagi suspend ya. Nah, itu. Jadi semoga cepat pulih aja sih. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada info tentang cara memulihkan akun yang kesuspend itu boleh diinfoin ya ke para BPH karena salah satu kegiatan yang mau apa namanya yang bakal kita jalankan nanti itu pasti bakal harus nyebar pamflet gitu kan. Terus kita harus menghubungi beberapa media partner gitu kan. Terus kita juga harus posting dokumentasi dan sebagainya itu kan perlu banget ya ada media sosial tapi Instagram kita lagi kesuspend. Jadi kalau teman-teman ada info boleh segera menghubungi BPH-nya gitu ya. Nah, terus di situ nah udah dijelasin tadi untuk susunan kepanitiaan, susunan acara RAB ini nggak langsung ditaruh di bagian penjelasan gitu ya, itu di bagian lampiran. Nah, ini sebagai notis juga itu apa ya namanya? Jangan sampai kebalik gitu ya di bagian kepanitiaan dulu baru bagian acara. Maksudnya kayak susunan itu jangan sampai kebalik ya kayak dari peserta, penyelenggara, susunan kepanitiaan, susunan acara, RAB dan baru penutup. Oke, boleh dibawain lagi. Nah, ini contohnya tadi udah dijelasin ada PJ atau SC-nya. Boleh ke bawah lagi. Nah, ini susunan acaranya. Terus, nah ini yang bagian RAB-nya. Nah, ini untuk yang open recruitment kemarin karena kegiatan kemarin itu mostly-nya adalah online. Jadi untuk penyebaran pamflet itu paling cuman 15.000 gitu, cuman ngeprint aja gitu. Jadi nggak banyak yang dikeluarin. Nah, ini salah satu bentuk proposal yang mungkin bakal jadi acuan kalian dalam membuat pelatihan proposal nanti, gitu ya. Oke, mungkin ini udah sangat-sangat jelas sekali ya. Mungkin teman-teman juga ini udah jam 20, udah mau jam setengah 9 juga. Eh kalau misalnya mungkin kalian nggak punya pertanyaan ya sekarang karena kalian belum menghadapi pembuatan proposal itu gimana. Jadi aku sangat maklumi itu juga. Mungkin kalian masih bingung gitu kan apa yang mau ditanyain gitu ya karena emang belum pernah berkecimpung di situ. Jadi feel free juga kalian kalau misalnya mau bertanya, bertanya dulu ke BPH kalian nantinya. Nanti baru disampaikan lagi jawaban dari kami bagaimana gitu. Nah, dan aku ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. eh apa ya namanya? Terima kasih karena itu sangat membantu Sekretaris Umum dan juga Bendahara Umum sekali ya untuk pelaksanaan nanti. Dan juga buat teman-teman yang pengen mengisi kekosongan posisi dari kepanitiaan Sekpel dan Bempel itu boleh banget diisi karena kalian nggak perlu takut salah juga karena pasti bakalan full dibantu gitu untuk pembuatan apa yang namanya proposal dan juga RAB itu sendiri. Nah, apa ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Dari teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Dari Nadifa, Apriyadi ataupun Ocha? Oke, mungkin aku ada tambahan nih ke Kak Nafija.
Bentar ya, Kak. Nah, oke. Jadi mungkin tambahannya bagi teman-teman, sama kayak Kak Nafida tadi, aku ucapin sama Kak Nafida, Kak Nadifa, dan Kak Ocha, aku ngucapin terima kasih banyak pada teman-teman yang udah ikut dalam pelatihan ini. Nah, untuk bagian RAB, teman-teman jangan takut untuk mau tanya-tanya seputar RAB itu, karena kalau RAB itu sangat prudensial juga, sehingga kami sangat open terhadap RAB. Kita nggak ada apa ya, karena di struktur kepala departemen, sekretaris departemen nggak ada bendahara departemen kan. Nah, jadi teman-teman seharusnya untuk konsultasi RAB, teman-teman tetap bisa ke sekretaris departemen terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya lebih urgent lagi atau misalnya perlu perlu mendadak, teman-teman bisa hubungi langsung ke Bendum. Dan kami sangat open dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai RAB. Dan tadi eh, jangan takut untuk milih posisi sebagai bentol karena full dibimbing, nggak bakal dilepas-lepas dan sebagainya. Sekpol juga sama, karena kalau misalnya terjadi masalah, tentu bukan hanya kalian, tetapi juga satu UKM yang kena. Kalau kita mau egois-egoisan, ini tugas kamu. Itu pasti udah selesai. Sehingga tadi, inilah kerjasama, inilah kolaborasi kita sesama anggota UKM UMS Universitas Sriwijaya. Kita buktikan bahwa UKM UMS bisa dan mampu menjadi salah satu UKM terbaik tahun ini dan ke depannya dengan kerjasama dan kolaborasi kita bersemua. Mungkin itu aja dari aku, Kak Nafida dan Kak Nadifa. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih ya pada Apriyadi. Tadi benar juga kalau misalnya kalian melakukan kesalahan gitu ya. Yang salah itu maksudnya bukan apa ya namanya? Kami bakal menyalahkan diri kami sendiri juga gitu ya karena oh berarti kita masih kurang bisa untuk membimbing atau mengkoordinasi kalian dengan baik gitu. Jadi jangan takut salah, nggak apa-apa bertanya. Jadi segera diisi ya guys. Untuk sekpel dan benpel tuh kalian cuman di belakang layar aja kok nggak susah, nggak sulit ya. Mungkin boleh apa namanya ditutup dulu untuk share screen-nya. Kita adakan ini ya, sesi dokumentasi mungkin secara keseluruhan. Oke, dari Kak Nadifa mungkin boleh bantu dokumentasi nggak? Boleh. Ya, kita Oke, gaya bebas dulu. Formal maksudnya. Senyum dulu. Oke, buat teman-teman Kalau mungkin itu apa? Ya, ya boleh on cam dulu guys. ayo guys, on cam guys. Jangan live dulu ya. Nadifa ini memang kamu bisa nggak screenshot waktu ada spotlight kayak gini? Bisa. Udah aku ganti ke galeri. Oh, oke oke. Aku mulai dari slide satu dulu ya. Ada dua slide. Oke, mulai ya. Satu, dua, tiga. Kita gaya WMS dulu. Bentar-bentar. Kita slide dua dulu. Slide dua, satu, dua, tiga. Lanjut gaya WMS. Satu, dua, tiga. Slide dua, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa isi dokumentasinya. Kalian screenshot masing-masing, terus kalian masukin di sesi dokumentasi itu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya guys.
Halo, halo. Halo, selamat malam Senin untuk kamu yang sangat ngangenin. Ih, ih. Sisil, OMG Sisil. Selamat bertugas, Sil. Halo Siti Mutmainah, halo Hera, halo apa lagi? Halo Adelia. Nih, ini ada yang Apa? ada yang Ngomong apa, Tum? Ngomong apa nanti putus? halo, halo. Oh, oh. Iya, iya, iya. Ku NB yo. Jangan diakhiri, aku masih ingin bertahan. Ih, apa pula ini? Inilah, Be. Baiklah. Bye-bye guys, aku akhir ya. Dadah. Assalamualaikum. Salam.